masuk Islam ini sudah yakin 100%? Insya Allah yakin Pak Ustadz. Apa yang terjadi nanti ketika Mbak Sari Rosa pulang kampung? Mbak Sari Rosa sudah siap dengan semua resiko, sudah dipikirkan baik-baik? Awalnya tuh saya takut Pak Ustadz. Saya kayak mikir kayak gini, saya kan sayang sama emak saya. Kalau nggak diakui saudara itu saya sudah siap, tapi kalau untuk mama itu benar-benar sangat takut Pak Ustadz. Sampai sekarang saya masih takut, cuman saya mikirnya saya udah ambil langkah ini, maka saya harus siap dengan risiko yang seperti itu. Saudara-saudara kita yang baru mualaf ini, yang seperti kita punya adik ini, itu bukan hanya dia, banyak. Jadi bukan cuma sekedar euforia. Orang mengucapkan dua kalimat syahadat ditampilkan di YouTube, di TV, di mana-mana. Orang Islam bersukaria. Saya malah nangis. Saya memikirkan gerakan kurban tidak biasa untuk mualaf di pedalaman. Mualaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mualaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mualaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mualaf Pedalaman Simoy Laklak, Mualaf Bolang Mongondo, Mualaf Pedalaman Ue Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ada satu materi pamungkas yang menarik, yang ini akan menjadi satu paparan yang bagus untuk kaum muslimin dan saudara kita Kristen dan Katolik, yakni ini Ustaz, Ya. yang rame sebar-sebar brosur. Oh, I see. Ya, SSY, Saksi-saksi Yehova. Mereka mengatakan kepada umat Islam, Ya. kita sama. Ya. Kita bertuhan hanya kepada satu Tuhan. Iya. Satu Allah. Iya. Dan kita sama. Ya. Bahwa Nabi kita, Yesus. Oh, Yesus bukan Tuhan. Oh iya. Tapi Rasul, Nabi buat kita. Iya. Kita sama nih. Umat Islam dan Saksi Yehova. Sehingga mereka menarik orang-orang Islam supaya masuk di Saksi Yehova. Sebenarnya ada satu hal yang bagaimana caranya saudara kita Kristen dari Saksi Yehova ini bisa masuk Islam, karena tinggal sedikit lagi dia bisa masuk Islam nih Ustaz. Ya. Orang Saksi Yehova ini tinggal sedikit lagi sebenarnya dia sudah berada di ambang pintu untuk masuk Islam. Ya. Bagaimana cara meyakinkan? Kalau saya malah bilang saya tidak mau meyakinkan mereka untuk masuk Islam. Iya. Kalaupun mereka masuk Islam itu semua karena Allah. Iya. Karena harus diputar 180 derajat. Saksi Yehova ini sangat sangat autentik, sangat berbeda ini. Ustaz sih, kita nggak bisa bilang, waduh ini dia sedikit lagi jadi Islam. Malah jauh Ustaz. Jauhnya malah lebih jauh lagi dari saudara kita yang Kristen Protestan atau karismatis atau Katolik. Saya malah melihat Jehovah itu sebagai sesuatu yang paling berbahaya di antara semuanya. Maaf ini bukannya fitnah, bukannya ini ya. Gini, pertama, nama Jehovah saja itu sebetulnya adalah penghinaan untuk
Torah dan Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kenapa? Mereka pakai nama agamanya Jehovah Witness, JW, Jehovah Witness. Di bahasa Indonesia kan saksi-saksi Jehovah. Padahal nama Jehovah itu disebut aja tidak boleh. Disebut saja per huruf aja, Yod, He, Vav, He gitu, itu tidak boleh. Mati orang itu yang menyebutkan. Karena itu namanya tetragrammaton. Itu huruf paling suci. Orang Yahudi nggak pernah sebutkan nama itu, nggak pernah, dan dilarang. Kalau ada anak kecil menyebutkan nama itu sembarangan atau orang tua, orang dewasa, lempari mereka, rajam sampai mati. Maka itu dibilang, oh dia mirip ya dengan kita. Memang memirip-miripkan. Karena sebetulnya mereka adalah yang terjauh di antara orang-orang itu. Yang di dalam Al-Quran disebut sebagai orang-orang yang kafir, yang sesat. Kenapa? Menuhankan Allah di antara yang tiga. Ini lebih daripada itu, Ustaz. Saya mau bilang, oh kita, Yesus bagi kami itu Rasul. Kalau Yesus itu Rasul bagimu, kenapa kau berani menyebutkan nama Yahweh itu, Jehovah itu? Kalau Yesus bagimu, engkau tidak akan pernah menyebutkan itu. Ketika engkau menyebutkan sehari-hari, kami dari saksi Yehova, 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 berapa ratus ribu kali engkau bilang itu sehari, engkau menghina nama suci Tuhanmu. Tetragrammaton. Itu gambaran. Saya ingin membuka pemahaman kita orang muslimin yang didatangi mereka. Lalu dengan PD-nya kita bilang orang muslim, wah kita bisa bikin mereka jadi Islam. Sebaiknya malah jangan, Ustaz sih. Dia masuk, dia goyang itu ayat Al-Quran, dia balik lagi ke sana, dia hina itu ayat Al-Quran, dia hujat. Dia masuk, kita sebagai orang Islam punya kewajiban untuk mengajar mereka kan, tentang bacaan sholat misalnya. Dia dapat 2 aja ayat kecil bacaan sholat, dia balik ke agama yang lama, dia hujat itu, dan dia bawa nama orang yang mengajarkan dia. Saya dapat dari ustadz ini, nih, agama Islam itu ayatnya begini nih. Dia putar balik dan dia hujat. Kena itu orang yang mengajar. Kalau bukan karena kekuasaan Allah, sebaiknya jangan bilang orang Jehovah itu dijadikan Islam. Wah, nanti dia balik ke sana, dibalik itu kita dia hujat. Ada yang begitu? Ada. Dulu pernah kejadian. Saya nggak bisa sebutkan namanya. Karena sekarang telah kembali ke sana. Dan dia hujat kita. Dia hujat Allah, dia hujat Rasulullah, dia hujat ayat Al-Quran, dia hujat itu hadis, bahkan dia nggak bisa bahasa Arab bacanya. Dan dia mengakui dirinya murtadin. Dia bilang, saya bacakan surat Al-Falaq yang dibaca Al-Ikhlas. Saya bacakan Al-Fatihah yang dibaca penggalan surat ayat kursi Al-Baqarah 256. Kacau-kacau. Terus dia bilang, oh saya diajar sama itu Ustadz itu, saya pernah jadi Islam dan saya belajar Islam dari dia. Dia yang bilang bahwa Islam itu Al-Qurannya dicetak tahun 1924. Pernah dengar nggak YouTube sekarang nih ada yang ngomong begitu? Ini lagi musim nih. Dari siapa? Dari orang-orang seperti itu yang masuk Islam, dan orang yang memasukkan, orang yang menuntun syahadat orang ini bangga, aku telah membuat orang saksi Yehova jadi Islam. Nggak taunya itu, dia trik itu, ini lebih bahaya Ustaz sih. Ini lebih dahsyat orang ini. Dia masuk, hitan dia. Dihitan mau dihitan. Ya, syahadat, mau syahadat, sholat, enggak. Dia cuma datengin ustadz. Dia bilang aku mau belajar. Tolong ajari aku Al-Quran. Tolong ajari aku definisi tauhid. Ada nggak kata tauhid dalam Al-Quran? Ustadz itu pasti jawab, kata secara spesifik tauhid tidak ada dalam Al-Quran. Dipegang itu, nama ustadznya dipegang. Dia balik, dia bilang, kata ustadz ini, alamatnya di sini, rumahnya di sini, cat rumahnya ini. Kan dia kan terbiasa dengan data yang tadi saya bilang kan. Dia bongkar itu, dia bilang tauhid tidak ada dalam Al-Quran. Hei orang Islam, dengar ini ustadz yang ngomong. Nabi Muhammad itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ngomong siapa? Ustadz ini, rumahnya di sini, tanggal segini, jam segini. Al-Quranmu itu baru dibuat tahun 1924 di Kairo. Siapa yang ngomong? Profesor ini, dia Islam, dia mengajar di sini dari tahun segini sampai segini. Abis Ustadz.
Kita bisa lihat orang yang mau mualaf ke Ustadz, kita nggak pernah pusing. Saksi-saksi SSJ itu, saksi-saksi Yeho itu. Kalau memang dia mau jadi Islam, Allah yang memperlihatkan kepada kita, orang ini memang betul mau jadi Islam. Itu contohnya dia. Kita nggak tahu dia. Dan dia nggak pernah, gini ya, ini orang ke depan harinya ini susah. Terancam, jiwanya terancam, sekolahnya terancam, yang sisa 2 semester terancam. Tapi dia menjalanin aja gitu loh. Asik aja dia. Kenapa? Karena yang bikin dia begini Allah. Bukan Ustadz Ipung, bukan Ustadz K, bukan Abah Aziz, bukan Umi, bukan. Allah yang bikin dia jadi gini. Ini slow aja. Padahal dia mikir gak sih, siapa yang nanti bayar sekolahnya? Dia mau tinggal di mana ini anak? Ketika kembali ke sana, kan dia asalnya bukan dari sini. Dia harus kembali ke sana dan menghadapi orang-orang yang mau bunuh dia gara-gara dia jadi Islam. Kebayang nggak sih kita? Enggak kan? Ini hidupnya anak ini masa depannya mati. Maaf, MATI, mati ini anak. Karena suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dia mesti pulang ke kampungnya. Dia tidak kuliah di sini, kecuali dia kuliah di sini. Selesaikan, mungkin ada donatur bisa selesai 2 semester, is oke lah. Cincai lah kalau kayak gitu. Tapi dia mesti kembali ke sana. Apa yang harus dia lakukan? Dia tenang. Kenapa? Karena dia hanya bisa berharap kepada Allah. Dan anak ini yakin sama Allah. Kalau nggak ada yakin, dia lari kemarin. Dia lari nih. Karena dia tahu di depan dia bahaya. Lari. Kalau Islamnya datang dari anak ini. Tapi kenapa saya berani bilang bahwa Islam dia itu datang dari Allah? Santai aja tuh dia. Betul. Subuh tadi dimarah-marahin sama si Umi, suruh cepet-cepet. Santai aja dia, cuek aja. Masuk mobil, pak kayak bodo amat. Nggak pusing. Itulah Islam, Ustadz Ipung. Islam itu tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa kita bikin gambaran gitu loh Ustadz, kayak kita bikin rencana-rencana gitu loh. Nggak bisa. Islam nggak bisa kayak gitu. Islam kita cuma diminta jalankan saja. Dan kau lihat karya yang besar, keajaiban yang luar biasa akan terjadi di depan matamu ketika imanmu ada pada dirimu. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa qadar wa yaumil akhir wa qadar. Setiap saat kita saksikan keajaiban. Dan hari ini sejak saya datang kemarin, keajaiban saya siapa? Itu dia nih. Anak kecil ini nih. Anak kecil ini keajaiban buat saya nih. Kecil nih. Selesai nih dia pulang kampung, selesai 10 menit selesai. Hilang ini dari muka bumi, Ustadz. Kebayang gak sih? Orang-orang bersuka cita, oh senang kita ada mualaf. Jangan pikir senangnya, pikir nantinya dia jadi apa ini. Saya setiap ada orang syahadat, saya mikirnya gini, pulang dari sini gimana nih orang? Dia selamat enggak? Orang Islam ada yang mikirin enggak keselamatannya? Orang Islam ada yang kebayang enggak dia digorok tengah jalan itu ketika arah ke kampungnya karena orang gak suka dia jadi Islam? Kebayang nggak dia kehilangan masa depan karena ada 2 semester yang ketinggalan dan orang-orang di kampungnya tidak setuju membiayai dia lagi, apalagi keluarganya, karena dia sudah jadi Islam. Kebayang nggak itu? Terpikirkan nggak cara bagaimana menyambung 2 semester lagi sisa daripada masa depannya dia ini sebagai S1 yang tinggal 2 semester lagi S1 dia, kebayang nggak? Jangankan untuk sekolah S1 selesaikan 2 semester, duitnya di stop pasti udah jelas tuh duitnya. Diusir nih anak pasti udah jelas nih, udah jelas nih. Mbak Sari boleh kesini Mbak Sari? Oke. Ini nih jagoan gua nih. Ini pakai masker apa enggak? Kalau Mbak Sari pakai masker aja. Iya. Ini jagoan gua ini. Selalu aja dia pakai masker. Betah aja pakai masker. Ini lebih preman daripada Ustadz K ini anak nih benar ya.
Baru 20 tahun. Tapi nyalinya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wasila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Aduh. Ustaz Ipung ini dapat rezeki lihat. Iya. Menuntun syahadat anaknya ini rezeki Ustaz. Ini aneh ini orang. Sini sebelah sini dekat Ustaz Ipung. Belum tahu rasanya capeknya Ustadz Ki bagaimana. Ustadz Ki ini ngomong terus dengan tensi yang tinggi, mulai pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, tidur cuma 2 jam setiap hari. Baterainya merek apa? Saya nggak tahu. Oke, baik. Mbak Sari Rosa. Mbak Sari Rosa, tidak ada satupun keraguan masuk Islam itu? Insya Allah tidak, Pak Ustaz. Tidak ada? Enggak, Pak Ustaz. Masuk Islam ini sudah yakin 100%? Insya Allah yakin, Pak Ustaz. Apa yang terjadi nanti ketika Mbak Sari Rosa pulang kampung? Sebenarnya dari saya mutusin untuk mualaf itu saya sudah memikirkan, Pak Ustadz. Mungkin nanti mama saya akan, kalau tahu tentang saya mualaf, mama saya mungkin akan sakit, atau mungkin saudara saya tidak akan mengakui saya, bahkan keluarga juga, atau seperti saudara ayah atau saudara ibu seperti itu, Pak Ustadz. Mungkin mereka akan mencaci maki seperti itu, atau kamu bukan keluarga lagi, seperti itu, Pak Ustadz. Oke. Pulangnya kapan kira-kira? Dari UNER sendiri ujian akhir semester itu tanggal 16 berakhir, Pak Ustadz. Sesuai dengan produser dari kampus USU, itu setelah UAS bisa langsung pulang, Pak Ustadz. Tapi itu terserah kita, bisa menetap dulu di sini atau tidak. Cuman karena mengejar KKN, Pak Ustadz, maunya sebelum bulan Juli itu balik, Pak Ustadz. KKN-nya di mana? Di Sumatera Utara, Pak Ustadz. Bukan di sini? Tidak, Pak Ustadz. Oh, saya kira tadi KKN di sini. Boleh mengajukan KKN di sini? Tidak tahu, Pak Ustadz. Coba, mengajukan KKN di sini. Nanti saya coba ke dosennya, Pak Ustadz. Barangkali bisa. Ya, Pak Ustadz. Begitu. Kemudian Mbak Sari Rosa sudah siap dengan semua resiko, sudah dipikirkan baik-baik. Awalnya itu saya takut, Pak Ustadz. Saya kayak mikir kayak gini, saya kan sayang sama mama saya. Kalau nggak diakui saudara itu saya sudah siap, tapi kalau untuk mama itu benar-benar sangat takut, Pak Ustadz. Sampai sekarang saya masih takut, cuman saya mikirnya saya udah ambil langkah ini, maka saya harus siap dengan risikonya seperti itu, Pak Ustadz. Misalnya risiko fisik ada? Kalau untuk fisik sebenarnya saya nggak yakin, Pak Ustadz, tapi sepertinya nggak ada, Pak Ustadz. Ada ya, mudah-mudahan ya. Nanti misal ada yang saudara laki-laki ada? Ada, Pak Ustadz. Ada kakak? Ada, Pak Ustadz. Oh. Terus soalnya di Surabaya yang lalu itu fisik itu perkiraan nggak ada. Saya tanya, ada fisik nggak kira-kira nanti? Kayaknya sih nggak ada, ternyata ada. Dan kembali ke Kristen, kami bawa polisi untuk menjemput, dan ternyata kembali ke Kristen. Kami menulis surat perjanjian bahwa tidak menuntut apapun. Terus nanti Mbak Sari Rosa terjadi apapun paling jelek tidak akan kembali ke Kristen ya. Mudah-mudahan. Yang sabar dan tetap kontak dengan kami. Dihafalkan nomornya, kami dihafalkan ya, nomor HP-nya ya. Kalau misalnya HP tidak ada akses atau apa, tapi tetap hafal nomor gitu kan enak, bisa kontak terus gitu.
Apalagi Ustaz Ki? Udah itu aja. Udah, saya hanya gini. Saudara-saudara kita yang baru mualaf ini, yang seperti kita punya adik ini, itu bukan hanya dia, banyak. Jadi bukan cuma sekedar euforia. Orang mengucapkan dua kalimat syahadat ditampilkan di YouTube, di TV, di mana-mana. Orang Islam bersukaria. Saya malah nangis. Saya memikirkannya gini. Ini orang karena Allah atau bukan karena Allah? Kalau bukan karena Allah, kapan saja dia bisa kembali ke agama yang lama dan dia selamat. Sekali lagi, kalau bukan karena Allah, dia bisa kapan saja kembali ke agamanya lama dan dia selamat. Tapi bagaimana yang karena Allah ini? Apakah saudara-saudara seiman, muslimin wal muslimat, sadar itu enggak? Bahwa dia dipilih oleh Allah karena cintanya Allah. Dan kewajiban bagi keluarga besar muslimin dan muslimah untuk tahu sebetulnya ada bahaya apa yang mengancam dia. Ini contoh saja. Karena seperti kita punya adik ini, itu jutaan di Indonesia ini yang setiap hari mengucapkan syahadat. Dan orang Islam bersuka cita, hari ini ada 20. Nggak dipikirkan itu habis 20 orang itu bersyahadat, gimana nasibnya? Oh, kamu ikut ke sini ya, ke tempat ini ya, kamu masuk pesantren ya, kamu belajar Islam ya. Bukan itunya. Bukan. Hal yang terutama, mamahnya. Karena orang yang masuk Islam pasti diserang dari mamahnya. Coba lihat mama kamu itu. Ya, dan seterusnya lah. Kedua, papahnya. Ketiga, kakak adiknya, saudaranya. Keempat, kalau orang-orang Kristen itu punya ada istilah bapak tua, mama tua. Bapak udah, mama udah. Dan biasanya mereka menjadi bapak baptis. Ketika anak itu dibaptis, jadi bapak baptis. Ini lebih berat daripada papa mama asli. Lebih keras. Iya, Pak Ustaz. Nah kan, bunyi itu dia. Benar Ustaz. Lebih keras gitu. Udah ya kita. Lalu setelah masalah keluarga ini saya haturkan, ya bukan untuk nakut-nakutin, enggak. Agar kita bisa membedakan tanggung jawab kita sebagai muslimin muslimah kepada orang yang dipilih Allah untuk mengucapkan syahadatain. Yang kedua, keuangannya pasti akan diputus. Pasti. Yang pertama dilakukan oleh pihak keluarga atau pihak yang tidak suka syahadat. Pertama, keuangan diputus. Keuangan pasti. Yang pertama disasar adalah keuangan. Kedua, data-data yang penting. Maka itu saya bilang, segera sebelum orang itu tahu antum itu Islam, selamatkan lembaran-lembaran kertas. Jangan sampai kayak saya. Itu dibantai. Orang yang punya, orang-orang itu bisa-bisa tidak menjadi orang yang tidak punya identitas. Hilang semua. Oh, jangan salah. Kalau untuk soal informasi data, jangan lawan mereka itu. Kuasa mereka. Selamatkan surat-surat penting. Selamatkan itu. Hal-hal penting, kertas-kertas itu selamatkan itu. Bila perlu sebelum pulang titip dulu ke orang, sembunyiin itu punya saya. Kenapa? Enggak, ada perlu aja. Sembunyikan itu. Selamatkan. Ya, lalu yang ketiga. Jika orang ini bekerja pada satu perusahaan, walaupun perusahaan itu tidak dikenal oleh keluarga, keluarga bisa datang untuk minta tolong bosnya pecat itu anak. Saat itu juga, tanpa ada tunjangan. Jangan kasih uang sama sekali. Dan perusahaan itu langsung akan mencopot. Langsung. Karena perusahaan itu tidak mau pusing. Iya, apalagi soal agama. Nggak mau terlibat mereka. Langsung diiyakan saat itu juga. Anak itu dipecat tanpa ada uang pesangon 5 rupiah pun, 1 rupiah pun tidak boleh dikasih. Diikutin maunya. Saat itu juga dipecat. Kalau anak itu sekolah, diminta diputus sekolahnya. Serius. Terjadi Ustaz? Terjadi. Ada contohnya? Banyak. Ada yang sudah tulisannya tinggal diserahkan kepada dosen pembimbing untuk persiapan sidang. Itu batal. Padahal sudah dibayar semua sampai selesai dia nanti acara wisuda itu sudah dibayar lunas oleh orang yang tahu bahwa muslimin, yang tahu dia mualaf. Datang ke kampusnya dibayar semua itu, dibayar semua, selesai semua, udah. Keluarganya datang, keluarganya nggak suka. Permintaannya ke kampus apa? Batalkan? Batal.
nggak jadi S1. Nangis darah itu anak. Udah nulis, sudah setengah mati apa itu. Nah, lalu berikutnya. Biasanya kalau perempuan, keluarga akan cepat-cepat cari laki-laki untuk kawinkan sama dia. Dan biasanya laki-laki ini Kristen. Maaf ya. Maaf ini, saya 1000 maaf. Jika kita lihat saudara kita dari Sumatera, ada istilah pariban. Ada Ustaz. Ngangguk dia. Paribannya ini akan disuruh masuk supaya merubah hatinya yang muslim. Karena calon suaminya itu namanya pariban. Oh kok kayak nama bongkar-bongkar? Enggak. Ini supaya orang Islam ini yang muslim dari lahir sadar bahwa mualaf itu nggak enak. Mualaf itu pahit gitu loh. Jadi bukan sekedar euforia, oh Allahu Akbar, dia jadi Islam sudah syahadat. Oke kita bantu keuangan, bukan, nggak gitu. Ada pola yang terjadi kepada orang yang mualaf. Dan insya Allah setelah Kainama menyampaikan ini, insya Allah muslimin wal muslimah menyadari hal ini, bahwa ada hal yang mengerikan yang terjadi kepada setiap mualaf yang sungguh-sungguh mualaf, bukan yang main-main ya. Kalau yang main-main kapan aja dia bisa santai, tapi kalau yang mualaf sungguh-sungguh, dia akan menunjukkan pertama ekspresinya. Kamu tahu nggak, kamu jadi mualaf itu nanti terjadi begini? Tahu. Tapi menurut kamu gimana? Ya saya udah tahu ya, saya jalanin aja. Gimana, kamu yakin Islam? Ya yakin, karena saya pilih dan saya tahu resikonya. Itu dari jawabannya kita udah tahu ya. Ya secara psikologi ya Ustaz. Ya psikologi dasar lah. Itu udah kebaca. Nah yang di depan terjadi kita tahu nggak? Gitu loh. Tiba-tiba Ustadz Ipung harus berurusan dengan polisi. Kita tahu nggak bakal terjadi itu? Nggak tahu. Oleh sebab itu, mari kita berikan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita muslimin wal muslimah. Ketika hadir di tengah-tengah kita seorang mualaf, Allah memberikan sesuatu kepada kita yang sebetulnya itu punya dia. Gitu loh, ngerti ya? Ya. Kita dipertemukan dengan anak satu ini supaya kita diingatkan nih, kepala diketok sama malaikat Allah. Ingat, ada sesuatu yang Allah berikan dari langit kepadamu, sebetulnya punya dia. Bukan punya kamu, punya dia. Enak aja kamu pakai sembarangan. Gitu loh. Saya ketika pertama kali diceritakan tentang dia ini, saya kepala seperti diketok terus. Hei, ingat ada sesuatu apa yang belum kamu bereskan itu. Itu punya dia itu, bukan punya kamu, enak aja. Punya dia itu. Nah insya Allah ada banyak hal yang bisa kita lihat bersama Ustadz Ipung untuk bisa kita punya adik kecil ini yang menjadi tanggung jawab kita, diberikan Allah kepada kita, bukan hanya sekedar kita nikmati syahadatainnya, bukan. Tapi dia menjadi bagian dari kehidupan keluarga kita. Karena dia diberikan Allah kepada kita sebagai seorang mualaf, karena kita menyampaikan Islam. Kepada para penonton yang kami muliakan, para hadirin pemirsa semuanya, perlu kami sampaikan bahwa mungkin ada yang belum tahu tentang beliau. Ini adalah Mbak Sari Rosa, asal Sumatera Utara dari Medan, dan beliau mahasiswi Universitas Sumatera Utara USU yang sedang pertukaran pelajar di Universitas Airlangga jurusan Sastra dan Bahasa Indonesia. Kemudian beliau juga kebetulan karena di Surabaya ingin masuk Islam, tertarik ingin masuk Islam sudah sejak lama, dan beliau mempelajari dan akhirnya yakin. Beliau menghubungi kami pas kebetulan kami mau berangkat ke Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo untuk kegiatan, ada pembekalan KMI Kuliatul Mu'allimin di santri-santri mahasiswa Gontor, santri-santri Gontor Ponorogo. Di sana Ustadz K memberikan pembekalan di sana, dan langsung juga sekalian beliau disyahadatkan masuk Islam di sana di depan kurang lebih dari 2000 santri di
disaksikan menjadi saksi dan ikut mendoakan di sana. Masa depan beliau kami akan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kaum muslimin semuanya mohon dibantu untuk kalau misalnya kami sampai minta tolonglah nanti direspon. Karena kami juga tidak ingin sendirian. Kami tidak ingin sendirian. Kalau sendirian tidak mampu, Jadi Mbak Sari Rosa, nanti kalau misalnya ada persoalan kuliah dan lain sebagainya, kalaupun nanti terpaksa pindah kuliah, sampaikan pada kami. Gampang nanti, insya Allah banyak tempat kuliah yang bisa tempat untuk melanjutkan nanti, gampang. Pokoknya sampai selesai nanti ya, sampai selesai S1, terus jalan, skripsi jalan, kerjakan semuanya. Insya Allah nanti cepat selesai. Begitu barangkali. Barakallahu fikum. Nanti kalau ada persoalan dengan orang tua dan lain sebagainya, hubungi kami dan kami terus mengawal. Pokoknya kooperatif itu tetap kontak pada kami. Jangan sampai tiba-tiba HP mati, kami nggak bisa hubungi. Itu persoalan ada kayak gitu itu ada. Jadi kami nggak bisa hubungi. Terus akhirnya kami lapor ke polisi karena kami dapat laporan ada teriakan dan lain sebagainya kayak gitu. Demikian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.